Pernah nggak sih kamu lihat meme soal pejabat terus kepikiran, wah ini bisa kena pasal nggak ya? Nah, baru-baru ini kejadian persis kayak gitu di Indonesia, tapi ceritanya punya plot twist yang nggak disangka-sangka. Justru dari kontroversi meme ini, kita jadi bisa ngintip salah satu keunikan dalam sistem hukum kita. Ini dia pertanyaan besarnya. Bayangin, puluhan akun media sosial udah dilaporkan ke polisi karena dianggap mencemarkan nama baik seorang menteri. Tapi, kok polisinya seolah-olah nggak bisa berbuat apa-apa? Yuk kita bongkar bareng-bareng misteri hukum ini. Oke, kita mulai dari awal dulu ya, biar jelas duduk perkaranya. Semua ini berawal dari seorang menteri dan beberapa gambar lucu yang viral di dunia maya. Jadi, tokoh sentralnya adalah Menteri Bahlil Lahadalia. Ya, seperti banyak tokoh publik lainnya, beliau jadi bahan kreativitas netizen nih, dalam bentuk meme yang tentunya menyebar cepet banget. Nah, para pendukung yang lihat ini, ya jelas gak terima dong. Organisasi seperti Pilar 08, AMPI, dan AMPG langsung gerak cepat, melaporkan sekitar 30 akun media sosial ke Bareskrim Polri. Tujuannya satu, mereka mau polisi mengusut tuntas apa yang mereka anggap sebagai pencemaran nama baik. Dan disinilah ceritanya jadi menarik. Udah ada laporan resmi yang masuk, tapi proses hukumnya malah berhenti di tengah jalan. Polisi nggak bisa lanjutin penyelidikan. Aneh kan? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Jawabannya itu tersembunyi di dalam sebuah konsep hukum yang penting banget di Indonesia. Yuk, kita kenalan sama istilah kuncinya, delik aduan. Jadi apa sih delik aduan itu? Gampangnya gini, ini tuh jenis kejahatan yang polisinya baru bisa gerak kalau ada aduan langsung dari orang yang merasa jadi korban. Pencemaran nama baik itu contoh paling klasiknya. Tujuannya apa? Ya untuk melindungi hak pribadi seseorang. Jadi negara seolah bilang, oke, keputusan mau nuntut atau enggak, saya serahkan sepenuhnya ke kamu yang dirugikan. Jadi, ingat aja prinsip simpel ini. Dalam kasus delik aduan, kuncinya itu cuma satu, yaitu si korban. Tanpa aduan resmi dari dia, mesin hukum nggak akan bisa jalan sama sekali. Nah, coba lihat perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? Laporan yang dibuat sama pendukung Menteri Bahlil itu, di mata hukum, statusnya cuma pengaduan masyarakat atau DUMAS. Anggap aja ini cuma sebagai informasi awal buat polisi. Tapi untuk memulai penyelidikan beneran, yang dibutuhkan itu laporan resmi dari si korban langsung. Status hukumnya jauh lebih kuat. Eits, ini bukan teori doang loh. Ada contoh kasus nyata yang relevan banget dan bisa bantu kita makin paham. Coba kita flashback sedikit ke kasus yang dulu melibatkan mantan wakil presiden, Yusuf Kalla. Jadi, di tahun 2017 ada seorang aktivis bernama Sylvester Matutina yang dilaporkan karena dianggap mencemarkan nama baik Pak Yusuf Kalla atau JK. Kasusnya jalan terus, sampai akhirnya di tahun 2019, Mahkamah Agung memvonis Sylvester bersalah. Nah, tapi ada pertanyaan penting nih. Kan katanya tadi ini delik aduan. Berarti Pak Yusuf Kalla harusnya lapor sendiri dong? Apa iya beliau yang datang langsung ke kantor polisi? Jawabannya ternyata enggak. Dan disinilah detail hukumnya jadi menarik banget. Laporan itu ternyata diajukan oleh tim kuasa hukumnya, bukan oleh Pak JK secara pribadi. Ini nunjukin ada mekanisme lain yang sah dalam delik aduan. Terus gimana caranya biar tetap sah? Prosesnya begini. Pertama, dan ini yang paling krusial, si korban harus memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Kedua, korban ngasih wewenang ke pengacara lewat surat kuasa khusus. Nah, baru deh pengacaranya bisa ngajuin laporan resmi atas nama kliennya. Jadi meskipun bukan korban yang datang langsung, inisiatifnya tetap 100% dari si korban. Dan jangan salah, akibatnya itu serius banget. Coba lihat angka ini. 1,5 tahun. Itu vonis penjara yang diterima Sylvester Matutina. Ini bukti nyata kalau syarat delik aduan sudah terpenuhi, konsekuensi hukumnya itu benar-benar berat. Oke, sekarang kita balik lagi ke kasus Menteri Bahlil. Dengan bekal pemahaman soal delik aduan dan contoh kasus JK tadi, kita jadi bisa lihat dengan jelas pilihan apa sih yang sebenarnya ada di hadapan beliau. Jadi, sekarang situasinya jadi jernih banget. Pada dasarnya cuma ada dua jalan. Opsi pertama, beliau membuat laporan resmi. Bisa datang sendiri atau lewat pengacara kayak kasusnya Pak JK. Kalau ini dipilih, polisi punya dasar hukum buat mulai penyelidikan penuh. Opsi kedua, ya beliau nggak melakukan apa-apa. Konsekuensinya, laporan dari pendukungnya ya akan tetap jadi informasi aja. Dan kasus ini nggak akan pernah bisa diproses secara hukum. Nah, inilah inti dari delik aduan. Kekuatan untuk mengubah informasi jadi kasus pidana itu sepenuhnya ada di tangan si korban.
Bola panasnya ada di Menteri Bahlil, keputusan ada di tangannya dan hanya di tangannya. Kasus ini, terlepas dari gimana akhirnya nanti, ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan yang lebih besar. Di era media sosial yang serba bebas kayak sekarang ini, sebenarnya di mana sih kita harus nalik garis antara kritik yang wajar ke pejabat publik dengan serangan personal yang udah masuk ke ranah pidana? Nah, itu pertanyaan yang menarik untuk kita pikirkan bareng-bareng.